Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Saat ini kita bersama akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan yang hendak dirayakan pada Minggu 1 Februari 2026 dalam kebaktian pukul 8:30 pagi dan pukul 5 sore. Bahan pendadaran didasarkan dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, berkat, pertolongan, dan keselamatan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus hidup dan memiliki pengharapan itu dalam kuasa dan anugerah-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama dan menjadi dasar kami mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan. Kami yakini inilah cara-Mu, berkat-Mu, dan kuasa-Mu, supaya dalam perayaan sakramen perjamuan, kami dimampukan, disegarkan, diteguhkan, dan terus percaya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, tema pendadaran perjamuan kudus untuk Minggu 1 Februari 2026 adalah undangan juru selamat. Setiap hari ada saja yang kita pikirkan dan rasakan dalam menjalani hidup. Ada kalanya kita menjadi bergembira, bersukacita, menyesal, semakin terbeban, atau kehilangan daya untuk meneruskan tanggung jawab yang kita pikul. Semua hal tersebut pada akhirnya membentuk diri kita, baik itu berkaitan dengan menghidupkan keyakinan, pilihan pada cara pandang kita, membangun perilaku, dan mengokohkan bagaimana kita seharusnya bertindak. Apa yang terbentuk ujung-ujungnya menentukan kita dalam mengambil keputusan mengenai arah dan tujuan hidup yang hendak kita perjuangkan.
mau ngapain sih hidup kita ke depan? Lalu seperti apakah strategi yang kita susun? Rancangan apa yang kita hendak wujudkan? Kita yang terus berpikir dan merasa tentu tidak akan pernah selesai dengan berbagai dinamika kehidupan yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Jika demikian situasinya, kita sadar dan mengakuinya bahwa sebenarnya kita lelah untuk melakukannya. Kita pikir, kita rasa terus, bukankah dari kita ada yang merasa lelah, bosan, dan tak berdaya? Karena kadang apa yang terjadi tidak cepat terselesaikan. Sementara hal-hal baru atau persoalan baru terus mengiring kita. Sekalipun sekarang sudah banyak tempat-tempat wisata baru dengan berbagai fasilitas yang menyegarkan dan menyenangkan. Banyak pilihan sekarang. Tumbuhnya kafe-kafe, ngopi, dan lain sebagainya. Bukankah menyediakan rasa tentram, aman, nyaman yang mendukung produktivitas kerja dan studi? Contohnya sekarang kan banyak mahasiswa nge-cafe, ngopi, tapi sambil mengerjakan tugas. Dan juga kita tahu banyak sekali sekarang pilihan-pilihan rasa soal makan, kuliner, di mana-mana ada hal yang baru. Selalu viral dan lain sebagainya, yang bukan hanya menawarkan kepuasan dengan harga yang murah, tetapi memanjakan lidah untuk mencecapkan rasa dalam kenikmatan dan menjernihkan mata dengan pemandangan yang menyehatkan. Biasanya kan ada spot-spot tertentu, daerah tertentu sambil makan, lihat pemandangan, lihat apa? Air terjun. Namun, setelah semuanya kita lakukan, ketika kita lelah, masuk dalam suasana yang berbeda dan menyegarkan, namun ketika kita kembali dalam proses healing kita, ternyata tidak benar-benar pulih. Dan kita tidak benar-benar lepas dari proses hidup yang senantiasa berkelanjutan. Betul lah, ada seperti pause, berhenti sebentar. Tapi ketika kembali pada proses kehidupan yang kita jalani, beban, ketidakberdayaan muncul kembali. Proses hidup yang juga sesungguhnya telah ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dalam dunia ini, Tuhan Yesus juga berproses dalam kehidupan yang berkelanjutan. Bukan hanya lahir, bukan karena Tuhan Yesus bertumbuh. Kita ingat, Tuhan Yesus juga 8 hari disunatkan. Pergi ke Bait Allah pada usia 12 tahun. Pada usia 30 tahun, dicobai di padang gurun, tapi sebelumnya baptis dulu, kemudian dicobai padang gurun, puasa, berpelayanan, melalui penderitaan, disalibkan mati, dan bangkit. Maka proses hidup itulah yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Setiap masa tersebut pada akhirnya yang dilakukan Tuhan menjadi teladan, menjadi tuntunan, pedoman dan rujukan bagi umat manusia agar senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan yang sudah menjalani. Maka Tuhan yang sudah menjalani sebagai manusia, maka Ia yang memampukan setiap orang untuk merayakan hidup dengan syukur. Sudah selesai ketika Tuhan Yesus mengakhiri dari sengsaranya. Bukan berarti kemudian Tuhan Yesus gerojal seperti melawan, oh tidak. Syukur sudah selesai. Bahwa apa yang telah ditentukan baginya, ia sudah jalani. Maka kita dipanggil juga menjadi apa yang sudah ditentukan Tuhan. Sehingga hanya syukur itulah yang dirayakan. Untuk itu mari kita perhatikan ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Firman ini menegaskan bahwa Bapa berpihak kepada siapapun yang percaya kepadanya, termasuk bagi mereka yang disebut orang kecil, siapapun dan apapun kita. Tuhan berpihak
Keberpihakan Bapa adalah cara Tuhan Yesus dalam mengasihi umatnya, sehingga Ia tunjukkan dengan kehadirannya dalam gelanggang kehidupan umat manusia sampai dengan pengorbanannya di kayu salib. Cara Tuhan Yesus inilah yang menjadi undangan bagi setiap orang untuk mau percaya dan memperoleh keselamatan. Maka pesan apa yang kita terima dalam pendadaran perjamuan kudus saat ini? Yang pertama, perjamuan kudus adalah undangan dan ajakan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya, sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun yang sedang terjadi atas kita, Ia dengan belas kasih-Nya terbuka menerima kita. Kita perhatikan ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Bahkan dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, Ia tidak berpaling muka, namun menyambut setiap kehadiran kita dalam kondisi dan situasi apapun. Sehingga perjamuan kudus adalah cara Tuhan Yesus dalam merengkuh kita dan menganugerahkan kuasa-Nya untuk memberikan kelegaan atas setiap nafas iman dan pengharapan kita dalam proses hidup ini. Pesan yang kedua, perjamuan kudus adalah pengingat, teladan, kekuatan, keteguhan dan kesetiaan Tuhan Yesus dalam proses hidup yang dijalani melalui pengorbanannya. Kita perhatikan ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bukankah Tuhan Yesus menghidupi panggilannya tidak dengan sungut-sungut, sambat, mengaduh, atau mengutuki, namun semua dijalani dengan lemah lembut dan rendah hati? Artinya, Ia menerima semua yang terjadi tanpa kehilangan arah dan tujuan dari kehadirannya dalam dunia ini. Maka apa yang Ia telah nyatakan menjadi sumber hikmat, pengertian, pengetahuan, dan pemahaman bagi hidup kita. Dengan hal-hal tersebut, kita akan dimampukan terus belajar untuk semakin mengenal, merasakan, berjumpa, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga perjamuan kudus menjadi titik pertemuan dan persekutuan antara Tuhan Yesus dengan kita. Jika ini terjadi, maka hanya ketenangan dalam damai sejahtera-Nya yang tinggal dalam iman dan pengharapan kita. Pesan yang ketiga, perjamuan kudus adalah cara kerja Tuhan Yesus yang memampukan orang percaya untuk terus tangguh dalam kuasa dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Kita perhatikan ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus menjaminkan diri-Nya untuk bertindak dalam segala sesuatu yang terjadi atas kita. Kata enak dan ringan menjelaskan bagi kita bahwa asalkan setiap orang mengandalkannya, maka Tuhan Yesus hadir dengan berkat-Nya yang mendamaikan segala sesuatu yang terjadi. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merayakan sakramen perjamuan, mari kita kembali mempersiapkan diri, secara khusus melalui pengujian diri dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah?
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur. Engkau memampukan kami untuk merenungkan sabda-Mu, supaya kami benar-benar merayakan kehadiran-Mu dan pengorbanan-Mu melalui sakramen perjamuan dengan sukacita gembira dan menjadi titik perjumpaan dan persekutuan kami yang terus-menerus dengan-Mu, ya Tuhan Yesus. Untuk itu berkatilah kami dalam persiapan untuk merayakan sakramen perjamuan. Kuatkan, teguhkan, mampukan kami Tuhan. Sehingga ketika kami menyambut sakramen perjamuan, ada kesukacitaan yang besar, pengharapan yang terus diteguhkan oleh-Mu Tuhan. Dan terlebih, keyakinan kami kepada-Mu Tuhan terus kokoh, sehingga apapun kehidupan yang kami jalani, kami percaya yang dari-Mu hadir, bekerja, tubuh dan darah-Mu yang kami peringati, menjadi pengharapan kami bahwasanya Engkau senantiasa berada di tengah-tengah dan bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan, persiapkan kami Tuhan, dan teguhkanlah kami, ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.